Hubungan Serikat Karyawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aditya dari kelompok 4 kelas Manajemen E 2018. Nama saya Linta Nurhalisa dari Manajemen E 2018 dari kelompok 4 Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari kelas E Manajemen 2018, mata kuliah MSDM kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Osa Febriasari dari kelas Manajemen E kelompok 4 mata kuliah MSDM. Perkenalkan, nama saya Herdi Surusyana dari kelas Manajemen E 2018 dari kelompok 4 MSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mera Nurlina dari kelompok 4 Manajemen E dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfi dari kelas Manajemen E 2018 dari kelompok 4 mata kuliah MSDM 2. Perkenalkan, nama saya Alfi Hermawan, saya dari kelompok 4. Saya Ananda Nur Syifa dari kelompok 4. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Saya akan menjelaskan tentang hubungan serikat karyawan manajemen. Jadi, organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif atau kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik anggotanya. Merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Itulah tentang penjelasan hubungan serikat karyawan manajemen. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama bisa dijalin antara semua pihak yang terlibat di dalam suatu proses produksi. Hubungan kerjasama itu menyangkut 3 dimensi. Yang pertama ada karyawan, dan yang kedua serikat pekerja, dan yang ketiga adalah perusahaan. Dari yang saya sebutkan di atas, dapat saya definisikan hubungan penerapan kerjasama yaitu merupakan perwujudan dan pengakuan atas hak dan kewajiban sebagai partner pengusaha yang menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Sekian pembahasan hubungan kerjasama dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan tentang dasar pemeliharaan serikat kerja. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup pekerja yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana manajemen dan departemen SDM mempengaruhi kualitas hidup pekerja. Yang ketiga, peran departemen SDM berkomunikasi. Yang terakhir, mengkaji kemungkinan perbedaan antara disiplin preventif dan disiplin korektif. Terus selanjutnya, pentingnya serikat pekerja bagi karyawan. Yang pertama, mendapatkan kompensasi yang layak. Yang kedua, mendapatkan kondisi kerja yang baik.
Yang ketiga, mendapatkan haknya secara adil. Dan yang keempat, melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen. Dan terakhir, mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan proaktif manajemen personal, yaitu merancang pekerjaan yang secara pribadi memuaskan para karyawan, mengembangkan rencana yang memaksimumkan berbagai kesempatan individual, memilih karyawan yang qualified, menetapkan standar prestasi kerja yang adil dan objektif, melatih karyawan dan manajer untuk mencapai tingkat prestasi yang diharapkan, dan menilai dan menghargai perilaku atas dasar prestasi kerja nyata. Di sini saya akan menjelaskan MSDM. MSDM dapat meningkatkan kerjasama antara perusahaan dan serikat karyawan. Yang pertama, konsultasi awal, membahas masalah-masalah sebelum menjadi bersifat normal. Yang kedua, perhatian terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, panitia-panitia kelompok, memungkinkan kedua belah pihak yang mencari penyelesaian berbagai masalah yang sering timbul. Yang keempat, program latihan. Yang kelima, pihak ketiga. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat keberadaan serikat pekerja. Keberhasilan negosiasi di antara pekerja dan manajemen dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kesepakatan tentang keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan beberapa hal kepentingan tersebut. Yang kedua, kesediaan kedua belah pihak untuk mendapatkan posisinya pada pihak lain untuk menginterpretasikan kepentingan tersebut. Kemudian yang ketiga, penyelesaian perbedaan antara kedua belah pihak melalui pendekatan dialog yang berdasarkan dengan itikad yang baik. Mungkin itu saja penjelasan dari hakikat keberadaan serikat pekerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen dengan serikat pekerja. Serikat pekerja berusaha berada pada sistem hukum dan dapat menghubungkan antara ketiga belah pihak yang berkepentingan. Pihak yang pertama yaitu karyawan dengan perwakilannya atau serikat pekerja, dan yang kedua manajer ataupun manajemen, dan yang ketiga adalah perwakilan pemerintah di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Saya akan membahas tentang tipe-tipe serikat karyawan. Yang pertama ada Krebs Unions, yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama. Contohnya misalkan seperti tukang-tukang kayu. Dan yang kedua ada Industrial Unions, yaitu serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerja yang sama. Serikat ini terdiri dari dua pekerja, yaitu pekerjaan skilled, yaitu pekerja yang tidak berketerampilan dalam suatu perusahaan, dan yang kedua ada skilled, yaitu pekerja yang mempunyai keterampilan dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerja mereka. Dan yang ketiga ada mixed unions, yaitu serikat karyawan yang mencangkup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini merupakan kombinasi dari Krebs Unions dan Industrial Unions. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif. Yang ke-1, cakupan perundingan. Banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja. Yang kedua, tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Serikat karyawan mempunyai beberapa strategi dan tarik daya tertentu yang digunakan untuk menghasilkan kelonggaran yang lebih besar dari perusahaan. Yang ketiga, peranan pemerintah. Serikat karyawan dan buruh lebih senang dayanya diintervensi pemerintah untuk menyelesaikan
berbagai masalah hubungan kerja mereka. Yang keempat, ketersediaan perusahaan. Kesediaan perusahaan untuk berunding secara berkala dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine.